Saya bukan tertuduh Anda akan jadi narapidana. Jadi saya kasih tahu ya. Sudah statusnya dasarnya. Jadi saya kasih tahu ini. Sebentar, satu-satu. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Anda Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. 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 Saya mau tanya, Pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Bu Kurnia, dikit-dikit bawa adab, dikit-dikit bawa adab. Tapi Anda sendiri dan teman-teman Anda itu nggak nyadar diri. Padahal sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya, kalian teriak-teriak, adili Jokowi, seret Jokowi, ya, gantung Jokowi, penjarakan Jokowi. Bu, udah, kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelas kan omongan saya kan? Bapak-bapak Jelas ya? Bapak-bapak. Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Iya. Betul. Donald Trump Ini udah waras semua. Donald Trump pun nggak bisa juga. Kenapa saya dibawa-bawa? Saya tidak kenal Roy Suryo Panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si korlap kawin kontrak ya. Yang lagi-lagi tantrum. Kalau beberapa waktu lalu ya, ini orang tantrum karena Fitra itu membawa borgol ya dalam sebuah talk show yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional. Dan kini ini orang ya kan tantrum lagi gitu loh. Gara-garanya apa? Gara-garanya Sylvester Matutina ya menyampaikan bahwa mereka akan menjadi napi alias narapidana. Dikatain begitu ya kan. Tantrumnya ini orang kambuh. Aduh, kalau takut jadi narapidana, kenapa kok sok-sokan gitu loh? Menuduh, mencaci, ya kan, memaki, dan memfitnah Jokowi. Bahkan gak ada habis-habisnya sampai detik ini. Tapi ternyata takut jadi narapidana, ya kan, dikatain begitu langsung tantrum kejang-kejang. Kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Jadi ini penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh Anda akan jadi narapidana. Jadi saya kasih tahu ya. Sudah statusnya dasarnya. Jadi saya kasih tahu ini. Sebentar, satu-satu. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu. Saya mau tanya, Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. 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 Saya mau tanya, Pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Aduh, lucu kali ya. Saya gini nih bukan bahagia, tapi minimal itu berbunga-bunga lah melihat sebuah diskusi ya
ketika hostnya itu cenderung netral gitu ya, walaupun ya pasti nggak ada host yang netral, itu pasti berpihak, tetapi keberpihakannya itu tidak terlihat. Beda dengan host bengek, kemudian si Aiman misalnya, itu kan kelihatan sekali bahwa ya ada pihak yang ingin dimenangkan dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di acara mereka, begitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat barusan, ini hostnya itu cenderung bersifat netral, dan saya senang karena kalau hostnya bersifat netral, pasti yang tantrum itu adalah para pembenci Jokowi. Aduh, dikatain mau jadi napi udah kejang-kejang ya, terkencing-kencing ya, termencret-mencret. Astagfirullah. Lanjut. Dasarnya sebentar. Bu Kurnia, dikit-dikit bawa adab, tapi Anda sendiri dan teman-teman Anda itu nggak nyadar diri. Kalian masih ingat waktu penggerudukan rumah Pak Jokowi? Ya, kalian masih ingat? Padahal sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya, kalian teriak-teriak, adili Jokowi, seret Jokowi, ya, gantung Jokowi, penjarakan Jokowi. Lalu kalian datang ke rumahnya dengan membawa ikat kepala, adili Jokowi. Kalian diterima dengan baik-baik, bahkan dipersilakan masuk dalam rumah. Ya, kurang adab apa Pak Jokowi terhadap kalian? Kalian diterima dengan baik-baik. Lalu setelah itu kalian pulang, sampai di kandang kalian teriak-teriak lagi, adili Jokowi, seret Jokowi, penjarakan Jokowi. Apa itu yang namanya adab? Ya, apa itu yang namanya adab, Bu Kurnia? Sadar dirilah. Ya, sebelum mengata-ngatai orang nggak punya adab, ya, koreksi diri Anda dulu dan teman-teman Anda itu sudah punya adab apa belum? Ya, jangan mau menang sendiri. Nah, keren ya netizen barusan pendapatnya. Dikit-dikit bawa adab katanya ya, adab gitu ya, di bagian agak depan tadi ya kan. Tapi Anda dan teman-teman Anda sendiri, kelompok Anda nggak punya adab. Nah itulah kenapa ya kan, katanya pepatah Cina, tahu nggak kenapa cermin itu diproduksi gitu loh. Agar kita tidak hanya bisa ngelihat orang lain ya kan, agar kita juga bisa ngelihat diri kita sendiri. Nah, menganggap orang lain nggak punya adab, tetapi dia nggak sadar bahwa diri mereka sendiri jauh lebih nggak punya adab gitu loh, bahkan biadab. Coba bayangin, mantan presiden 2 kali menjabat ya kan, yang sudah wah luar biasa sekali ya kan jasanya selama menjadi presiden, cuma 10 tahun loh. Tetapi jasanya sangat luar biasa. Tetapi dicaci, dimaki, dihina, bahkan difitnah. Nggak mandek-mandek sampai sekarang. Itu bukan hanya nggak punya adab, tapi sangat biadab. Dan saya yakin ini orang kemungkinan besar di rumahnya nggak ada cermin. Lanjut. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Ya. Anda nabok di tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Pertanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah, kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelas kan? Jelas ya Anda. Nah lo ya kan, iyalah. Saya perhatikan dari tadi ya, termasuk di video aslinya, Bapak yang barusan ini yang merupakan lawyer juga yang melaporkan Rai Panci, kemudian Kurnia, ini lebih banyak diam loh. Diam, nggak ngomong apa-apa ketika si Kurnia ini nyerocos, nggak mandek-mandek gitu ya kan, terus ya kan berapi-api, itu diam. Dan ujung-ujungnya seperti tadi yang barusan kita saksikan, bahwa dia mengungkapkan bahwa sebetulnya tujuan dia melaporkan itu hanya ingin memenjarakan Roy Panci. Nah iya, keren lah ya. Jadi diam itu ada batasnya ya kan, ketika orang mencak-mencak ngomong dengan nada tinggi,
kita diam itu ada masa waktunya ya, ada masa berlakunya. Sampai kita harus ya kan berbicara lebih keras atau minimal itu lebih menusuk ya. Iya, menusuk inilah. Dan saya sekali lagi mengapresiasi hostnya karena ya kelihatan bersifat netral gitu ya. Iyalah, silakanlah tantrum ya. Korlap kawin kontrak, lanjut. Ini di pemerintahan ini memenjarakan satu YouTuber, dua memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan tiga memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi catatan yang selalu. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk. Dan kita tunggu saja. Enggak, kok ke Belanda? Jadi ke Belanda iya, apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Support Center di unit UK dan juga kepada Human Rights Watch kepada jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soalnya? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Iya, betul. Donald Trump ini udah gak waras semua. Donald Trump pun kami soroti juga. Karena jangan lupa. Kenapa saya dibawa-bawa? Saya tidak kenal Roy Suryo Panci. Donald Trump kami surati, katanya Donald Trump. Emang lu siapa? Lu ngirim surat cinta kepada saya? Astagfirullah. Baru kali ini lah ya. Saya ya bermain media sosial itu sudah ribuan tahun ya. Tapi saya baru kali ini ngelihat kekocelakan orang yang udah nggak ada obat. Ibaratnya itu udah kocelak tingkat dewa. Urusan ijazah palsu semuanya disuratin gitu loh. Padahal mereka ini sok-sokannya kagak ketulungan, tetapi begitu terdesak semua orang disuratin. Bahkan yang disuratin itu bukan hanya orang per orang gitu loh, tetapi institusi negara. Aduh ya, silakanlah disuratin ya, mungkin oleh Donald Trump dipakai bungkus kacang di sana. Lanjut. Rismon Betok itu di penjara karena telah menghina Pak Jokowi. Saya menjamin, mau nggak gitu Polda baru berani nangkep si Roy Suryo sama si Rismon, baru gue jamin nggak apa-apa. Gue perang hukum dah tuh sama si Ahmad Kojinudin tuh. Ayo, gue perang hukum, gue ngejamin. Saya menjamin kepada negara bahwa Roy Panci dan si Rismon Batok, ya, ikan betok, itu adalah orang yang bersalah telah memfitnah Pak Jokowi. Saya menjamin, tangkap mereka. Nah, itu baru gue puas. Gitu. Tapi kalau ngeliat Pak Jokowi digini-giniin terus, gue kesel. Antara kesel sama pengacaranya Jokowi, gitu. Antara kesel sama si Rismon. Secara negarawan, apa melihat itu? Iyalah kan Pak Jokowi mantan kepala negara, Pak. Diomong-ambing begini kan gue sedih ngelihatnya. Gitu loh. Walaupun gue bukan pendukung Pak Jokowi ya, gue pendukung Pak Prabowo. Tapi mantan presiden kita loh. Harusnya dijaga marwahnya gitu. Kenapa sih di teng-teng sana, teng-teng sini gitu? Harusnya Pak Jokowi itu menikmati masa tuanya dengan cucu-cucunya tanpa ada masalah kayak begini gitu loh. Gitu. Harus tuh Pak Jokowi itu udah tenang sama cucu, apalagi beliau lagi sakit kan. Lagi sakit ini udah nggak boleh diperiksa. Nggak boleh diperiksa, kalau diperiksa cacat hukum. Orang sakit kok diperiksa. Orang sakit tuh diobatin. Pak Jokowi ini sakit, Pak. Lagi proses penyembuhan gitu. Itu aja dipertanyakan untuk surat Gue ngelihat ini kan kesel jadinya. Oke, ini kok dipertanyakan kok dipanggil penyidik Polda Metro dia tidak datang. Kalau alasan sakit kok di acara kongres kok dia datang. Itu aja kan juga buat jadi pertanyaan. Nah, lu sendiri pendapatnya gimana? Suryo manggil mau ngapain? Dia dipanggil ke penyidik, alasan ada dugaan dia sakit, tapi kok datang di acara PSI. Untuk apa itu? Itu kongres. Dia ketemu ketua PSI gajah itu yang meminta itu, Bang. Iya, bukan, maksud gue gini, sakit dalam arti ini sakit menurut beliau kan, diperiksa beberapa kali gitu loh. Ya kan, kalau untuk
menghadiri acara kongres itu kan bukan pemeriksaan polisi, nggak ada undang-undang dan aturannya. Tetapi kalau pemeriksaan polisi tidak boleh dalam keadaan sakit, harus sehat, gitu. Karena di BAP itu ditanya, Bapak dalam keadaan sehat apa sakit? Kalau dibilang sakit ya periksa nggak jadi. Itu hal biasa ya, bukan hanya bukan hal biasa, hal luar biasa yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan. Orang sakit nggak boleh diperiksa, gitu loh. Makanya orang sakit disuruh sembuh, senang-senang, ikut kongres, liburan di luar negeri gitu, nggak ada masalah kalau orang sakit itu. Kalau orang sakit itu tidak hadir ke proses penyelidikan, itu wajar, karena dia sakit, dia harus senang-senang dulu jiwanya, mentalnya, raganya gitu loh. Gitu. Dan Rosuryo juga nggak bisa maksa. Gitu. Nih Rosuryo kan rombongannya udah gagal beberapa kali, ngelaporin di sini gagal, ngelaporin di sana gagal, dia masih laporin lagi ini gagal. Harusnya polisi itu tegas gitu loh. Harusnya begini nih. Udah Roy, lo masih Rismon, udah mari dikandangin dulu dah. Lo tukang ngelaporin orang kagak berhasil, sini gua kandangin lagi. Ini udah ada laporan Jokowi nih, lo udah jadi tersangka. Tapi kan Humas Polri, Humas Polri kan juga harus akibat dengan proses ini Bang ya. Kan gua udah bilang kalau Mabes Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo masih takut, gua yang jamin. Pak Listio Sigit Prabowo, dengar ya saya, Pak Jenderal. Kalau Bapak masih takut dan ragu-ragu, ilmu hukum Bapak masih cetek, saya yang jamin Pak. Saya yang jamin Rosuryo. Tangkap dia. Tangkap Rismon sama Rosuryo. Saya pakar hukum Pak. Tangkap dia Pak, karena telah menghina Jokowi. Kalau Pak Kapolri masih kurang yakin, saya yang jamin Pak. Biar saya gugat-menggugat sama si Rosuryo. Itu. Kalau Bapak masih takut sama Rosuryo, alah jangan klise lah. Klise. Gue nggak demen gue ngeliat Jokowi diseret-seret ke sono kemari, gue kesel gitu. Nah, biar gimana, beliau jasanya banyak loh Pak, pembangunan di mana-mana gitu. Orangnya udah ngebangun, udah capek, di masa pensiunnya kenapa masih diuyak-uyak? Dulu kemana aja ya? Iya. Ya kan, apalagi UGM, fakultas sendiri sudah menyatakan keras. Ya makanya kan semua udah iya, tinggal proses hukumnya ditegaskan oleh Pak Listio Sigit Prabowo, gitu loh. Yang tegas lah Pak, aduh Bapak. Saya Kapolri kok lembek begini, kelemar-kelemar, minta ganti aja deh, gue udah Kapolrinya. Payah juga, Kapolrinya kelemar-kelemar begini. Gue minta ganti dah Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo, Presiden Indonesia, tolong ganti Kapolrinya lah. Kelemar-kelemar, nggak bernyali Kapolrinya. Oke, balik lagi ke materi. Udah dihina sama Rismon, udah diinin, diem aja Kapolrinya. Apa emang sengaja mau ngejebak Pak Jokowi atau gimana sih sebenarnya? Oke, setelah itu untuk tutup closing, ya kan, dengan bergebu-gebu abang melihat perkara jasa Jokowi, ya kan. Apa sih poin dari benang merah ini Bang? Negara kita kan juga lagi proses pengembangan teknologi, ekonomi, apapun yang terjadi dengan Saya dukung apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus begitu ya. Kalau memang diperbolehkan untuk memberikan jaminan agar seseorang itu ditahan sampai nanti, ya kan, bisa dibuktikan apakah orang tersebut benar-benar terbukti bersalah ataukah tidak, ya harus dilakukan lah, ya kan? Iya. Jadi saya kali ini mendukung apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus ya, bahwa kalau memang dia memiliki niat untuk memberikan jaminan, karena selama ini jaminan itu kan diberikan untuk pembebasan ya, pembebasan bersyarat, pembebasan ini dan lain sebagainya, ya kan? Iya toh? Iya. Nah, sekarang ya seharusnya juga ada jaminan gitu loh, bahwa seseorang itu harus ditangkap, seseorang itu harus dipenjara, ya kan? Sampai bisa dibuktikan apakah orang tersebut benar-benar bersalah ataukah tidak. Nah, ya udah Bung Firdaus ya, kalau begitu sampaikan aja keinginan Anda ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri gitu loh. Biar orang-orang yang suka menggiring opini itu segera berada di balik jeruji besi gitu. Karena kalau mereka terlalu lama bebas, semakin banyak orang yang terprovokasi ya. Lanjut. Ya, ternyata sudah habis teman-teman ya videonya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.